Bayern Munich mengalahkan Manchester United dengan skor tipis 4-3 dalam pertemuan Liga Champions yang menghibur pada Rabu malam. Pelatih kepala Bayern Munich, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa timnya beruntung menyusul kemenangan atas Manchester United di Allianz Arena. Gol dari Leroy Sané, Serge Gnabry, Harry Kane dan Mathys Tel memastikan awal kemenangan tim Jerman di babak penyisihan grup Liga Champions. Mereka unggul 2-0 di babak pertama, tetapi keunggulan mereka berkurang separuhnya tak lama setelah jeda ketika Rasmus Højlund mencetak gol pertamanya dalam seragam United. Kane mengembalikan keunggulan 2 gol Bayern hanya 4 menit kemudian, mengkonversi penalti setelah Christian Eriksen dianggap bersalah menyentuh bola dengan tangan di dalam area penalti. Casemiro kemudian mencetak 2 gol di menit-menit akhir, mencetak gol di antara gol Tel pada menit ke-92 untuk menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan. United kebobolan 3 gol atau lebih dalam 3 pertandingan berturut-turut, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sejak Desember 1978. Namun, fans patut sumingrah, dengan skuad seadanya, tim Erik ten Hag mengawali pertandingan dengan lebih baik, dan seharusnya bisa unggul terlebih dahulu melalui Facundo Pellistri. Pemain Uruguay itu hampir menyambut umpan silang mendatar Eriksen sebelum upayanya berhasil ditepis kiper Sven Ulreich. Tuchel mengatakan kepada DAZN, babak kedua Bayern lebih baik dari babak pertama. Namun justru kalah di babak kedua dan menang di babak pertama. Pengakuan Tuchel memang menjelaskan bahwa MU mungkin bisa tampil lebih baik jika menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Turun dengan skuad compang-camping, blunder Andre Onana, dan kesialan tangan Eriksen, MU kalah namun mereka sukses mencetak 3 gol ke gawang Bayern. Ini yang membuat pendukung MU optimis menatap laga berikutnya. Andre Onana akan butuh penampilan super untuk menahan serangan Bayern Munich. Penjaga gawang Kamerun ini telah kebobolan 6 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya untuk United, dan sekarang dia akan menghadapi salah satu tim kuat Eropa di Liga Champions. Bentrokan dengan Bayern di babak grup Liga Champions ini terjadi di saat yang sangat sulit bagi United, yang sangat mencari kemenangan musim ini. Hanya memenangkan 2 dari 5 pertandingan pembukaan mereka di Liga Premier sejauh ini. Pertahanan United dilanda krisis cedera yang semakin parah. Aaron Wan-Bissaka bisa absen sekitar 2 bulan. Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Harry Maguire juga absen. Diogo Dalot dan Sergio Reguilon tampaknya akan mempertahankan posisi mereka sebagai bek sayap. Victor Lindelof dan Lisandro Martinez akan berduet di lini tengah pertahanan. Johnny Evans akan berada di bangku cadangan. Casemiro dan Christian Eriksen kemungkinan akan menjadi starter. Scott McTominay mungkin kembali akan masuk formasi, seperti yang dia lakukan melawan Brighton, sebagai gelandang sayap kanan. Daniel Gore dan Hannibal sebagai cadangan untuk pertandingan ini. Facundo Pellistri dan Garnacho siap masuk untuk menjadi pembeda. Bruno Fernandes akan berusaha memimpin United dari posisi nomor 10. Marcus Rashford harus kembali ke posisi sayap kiri favoritnya. Pemain seperti Omar Forson dan Anthony Martial dapat memberikan reaksi dari United jika diperlukan. Rasmus Højlund akan menjadi starter dalam pertandingan Liga Champions pertamanya untuk United melawan Bayern. Ten Hag memasukkan 21 pemain untuk pertandingan ini sehingga akan memiliki 10 pemain di bangku cadangan karena masalah cedera United. Manchester United kalah dalam pertandingan ketiga berturut-turut, tetapi meskipun demikian, ada alasan untuk bersikap positif. Pada malam yang mengecewakan bukan karena hasil tetapi kinerja, Rasmus Højlund membuka keran gol Manchester United-nya. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah kelegaan besar baginya, karena hal itu membungkam orang-orang yang ragu, dan akan menjadi penambah kepercayaan diri yang besar di masa depan. Semangat yang dia tunjukkan setelah mencetak gol juga sangat positif, dan membuat para penggemar percaya bahwa comeback akan segera terjadi.
awal yang solid dari Ho-jun terus berlanjut. Setelah cederanya Luke Shaw, kekhawatiran muncul mengenai bagaimana Manchester United akan mengisi kekosongan yang tersisa. Namun kedatangan Sergio Reguilon di hari batas waktu telah diselesaikan untuk mengisi kekosongan tersebut, sebuah langkah yang awalnya ditertawakan, kini tampak seperti sebuah keuntungan. Reguilon adalah pemain terbaik di lapangan untuk United, dan secara teratur mengalahkan Konrad Laimer untuk memberikan umpan silang ke dalam kotak. Jika dia terus seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan pindah secara permanen. Anthony Martial masuk menggantikan Ho-jun pada menit ke-81, dan tampak seperti kembali ke masa lalu dengan dribbling dan permainan link up yang luar biasa. Martial memberikan assist pada gol pertama Casemiro, dan berperan membantu United mendapatkan pijakan menyerang di laga tersebut. Ketika Martial dalam kondisi fit dan tampil luar biasa, MU akan memiliki duo striker yang brilian. Hal positif terbesar dari semuanya adalah fakta bahwa MU memberikan permainan yang sangat bagus kepada Bayern Munich meskipun 11 pemain tim utama absen karena cedera atau absen karena alasan lain. Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Sofyan Amrabat, Mason Mount, Anthony, Jadon Sancho semuanya absen. Dengan 4 dari nama-nama ini akan segera kembali saat mereka melanjutkan latihan. Ada banyak ala. Manchester United menderita kekalahan lagi pada hari Rabu. Kali ini melawan Bayern Munich di pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Champions. Erik ten Hag menjadi manajer Manchester United pertama yang kalah 3 pertandingan berturut-turut sejak Ole Gunnar Solskjaer lebih dari 4 tahun lalu. Itu terjadi pada April 2019 ketika Solskjaer kalah 3 kali berturut-turut. Kekalahan telak dari Barcelona dan Everton terjadi sebelum lebih banyak penghinaan dalam derby Manchester di Old Trafford, kalah 2-0. Hasil ini membuat Setan Merah berada di posisi terbawah grup Liga Champions setelah pertandingan pertama. Galatasaray bermain imbang 2-2 dengan Copenhagen di pertandingan lainnya pada hari Rabu. Rekor Rodgers terjadi menjelang akhir 6 bulan pertama kepemimpinannya, setelah ia baru diangkat menjadi bos permanen beberapa minggu sebelumnya. Tim Ten Hag telah kebobolan sekitar 14 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka, dengan hanya 1 yang mereka menangkan. United juga kebobolan 3 gol atau lebih dalam 3 pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Dave Sexton menjadi manajer pada tahun 1978. Solskjaer mengungkapkan bahwa masa jabatannya di Old Trafford dirusak oleh kegagalan keluarga Glazer mencapai 5 target utama. Solskjaer dipecat oleh United hampir 2 tahun lalu sebagai kambing hitam karena gagal memenuhi janji awal yang dia tunjukkan. Dalam sebuah wawancara, legenda Norwegia blak-blakan mengungkapkan target utama yang dia inginkan untuk membantu membangun awal tersebut. Dewan klub memang mendatangkan orang-orang seperti legenda klub Cristiano Ronaldo, meskipun pelatih asal Norwegia itu mengakui bahwa itu bukanlah keinginannya. Menurutnya, ia tidak bisa membeli pemain yang dia sebutkan kepada klub. Solskjaer kemudian ditanyai pemain mana yang gagal didatangkan klub dan memberikan 5 jawaban luar biasa. Erling Haaland, sebelum dia melakukan debutnya di Salzburg. Declan Rice, Moises Caicedo, Jude Bellingham, dan Harry Kane. Tetapi klub tidak memiliki anggaran dengan kendala keuangan akibat COVID-19. Kelima pemain tersebut telah pindah, menunjukkan bahwa mereka bisa direkrut dengan harga yang tepat, namun daya tarik United jelas tidak seperti dulu di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Manchester United U19 bersama dengan tim utama melakukan perjalanan ke Jerman untuk menghadapi Bayern Munich. Pada tahap awal, Bayern Munich mengambil kendali dengan Victor Manuba menerobos dari sisi kanan untuk mendapatkan peluang awal yang dibor oleh bek kanan tersebut ke gawang, memaksa Eli Harrison melakukan penyelamatan yang gagal. Peluang lain datang dari sayap kanan Bayern dengan umpan silang ke tiang belakang yang tampaknya
hampir pasti akan menjadi gol bagi Robert Ramsak. Tetapi pemain nomor 9 itu entah bagaimana berhasil membuat bola melebar dari jarak dekat. Satu-satunya bintang cemerlang United di tahap awal adalah Ethan Williams, yang mendapat beberapa pelanggaran dengan dribbling langsungnya. Dari salah satu tendangan bebas tersebut, sang pemain sayap mencoba membuat kiper Bayern lengah dengan tembakan mendatar yang dapat digagalkan oleh penyelamatan yang sangat tidak biasa dari kiper lawan. Di penghujung babak kedua, Bayern pantas memimpin. Umpan silang mendatar dari kiri ke dalam kotak penalti berhasil dihalau oleh Ramsak, yang tidak lagi melakukan kesalahan serupa di depan gawang. Memasuki babak kedua, Habib Ogune Abai menguasai bola di garis tengah, sehingga membuka lapangan bagi Bayern untuk menyerang di sisi kanan, dan memaksa Eli Harrison melakukan penyelamatan besar. Perubahan formasi dan masuknya Jais Fitzgerald dan Harry Amas membawa semangat permainan United saat mereka berusaha bangkit kembali. Ethan Wheatley memberikan 2 umpan silang berbahaya secara berurutan, dengan sundulan Victor Musa diselamatkan pelukan kiper. Pada menit ke-70 Fitzgerald dan Williams bekerja sama sebelum Maxi Oyedele memberikan umpan silang kepada Musa di tiang belakang yang tidak dapat menyelesaikannya. Meski United berusaha bangkit untuk menyamakan kedudukan, Bayernlah yang menambah gol kedua pada menit ke-80, melalui pemain pengganti Michael Scott yang melewati kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut kanan melewati Harrison. Pertandingan berakhir 2-0 untuk Bayern, setelah babak pertama yang sangat mengecewakan dari United, tetapi Travis Binion dapat pergi dengan beberapa hal positif dari perubahan permainan di tahap akhir babak kedua. United melanjutkan kampanye UEFA Youth League mereka pada 2 Oktober ketika mereka menjamu Galatasaray.